Tadi dia udah keluar, katanya ngajak temennya lagi soal Komik Ed. Yoi. Anda berarti? Anda Betul. orangnya? Benar Anda orangnya? Anda harusnya cari itu narasumber yang pas. Ya. Jangan kayak yang sebelum saya tadi. Dia itu tidak tahu apa-apa itu. Dia tidak tahu apa-apa. Anda justru adalah narasumber yang paling tepat. Saya ini sudah. Sebentar, Bung Andre, kalau misalnya... Bung Andre, Apa kabar? Kapan kau datang? Kau tak boleh bilang sama aku dulu. Biar ku siapkan semuanya di sini buat kau. Kenapa dia ngomongnya jadi seperti saya? Aku datang kau. Kutunggu kau kemari biar ku siapkan martabak ini buat kau. Oh, itu untuk saya itu kah? Ini aku spesial. Aku datang kawan aku dari kampus dulu. oh teman Bapak. Teman aku kampus dulu. Bapak, siapa? Kau kenalkan dulu teman aku ini. Kau senyum-senyum aja sama. Ini kenalkan nih. Agus. Nah, Agus. Agus. Hai guys. Agus. Mas Agus. Ini ada sahabat Oh, boleh saya. bertanya-tanya sama Pak Agus. Dia lagi Kebetulan apa? syuting film. Film apa? Syuting film. Film apa? Komik Ed. Komik Ed. Ed. Casino King. Pak Agus. Dagang apa ini? Ini namanya paklor. Baklor. Martabak Singkatannya? telur. Martabak telur. Martabak telur. Suka martabak telur nggak? Nah. Ri, Suka. suka. Ini ada martabak telurnya, aku pakai telur puyuh ya? Iya. Tapi enak itu kalau pakai nasi itu. Oh emang enak. Lu kesini sekalian makan. Mendingan cemilan dulu dong. Kita cobain cemilan dulu ya. Telur dadar, telur dadar. Baik. Ini Mas Martabak Agus telur. ini dagang martabak telur udah 24 tahun. Oh iya? Benar ya Mas? Begitu, Mas Agus? Belum, baru 20 tahun. Baru 20 tahun. Baru 20 tahun. Sejak Dan umur berapa berarti itu? Kayaknya masih muda. Masa dari 7 tahun Tiga, sudah dagang? 35. sekarang 35. Berarti waktu dagang udah dari umur 15 tahun ya? Oh iya, 15 tahun. Oh, sampai sekarang dagang martabak telur terus ya, Bang? Mas Agus ya? Ganti sih. Ganti-ganti. Selain martabak telur dagang apa lagi? Sosis bakar. Sosis bakar. Berarti dagang martabak telurnya nggak 20 tahun dong. Gerobak ini, kota-ganti, kota-ganti. Oh, ganti-ganti Oh, gerobaknya tetap ini. gerobaknya. Gerobaknya yang 20 tahun. Jadi sudah berapa dagangan dalam gerobak ini? Banyak karena itu telur cukil. Telur tukil. Ada itu apa, es. Pokoknya gerobak ini aja, Gerobak ganti-ganti. ini aja udah ganti-ganti ya? Kenapa alasan akhirnya Anda memutuskan untuk kembali lagi berdagang martabak telur ini? Ya, lebih ini. Enak telurnya, bisa beli di jalan. Telurnya beli di jalan? Emang Iya, kenapa? maunya kalau habis kan beli di jalan. Kalau Oh, simple. sosis kan Sosis harus susah beli, ya? susah. Oh. Dan sehari ini banyak yang beli nih? Alhamdulillah banyak. Alhamdulillah. Sampai harus beli telur lagi. Tapi ini saya lihat ada telur puyuh juga di sini. Iya, telur puyuh paling bawa 300. Mau cobain telur puyuh nggak, Ri? Waduh. Enggak ya? Itu Telur biasa aja. telur biasa biasa aja. aja. Satunya berapa, Pak Agus? Harganya? 5.000. Dijualnya Goceng. berapa? Goceng, goceng. Ini udah jadi. Tadi persen dia bilang 1.000. Ah, enggak. 5.000. Oh, 5.000. Kayak di acara-acara TV ya, Pak ya? Iya, memang ini memang acara TV. Iya, oh. Maksudnya dibuat tiba-tiba udah jadi aja Nggak pernah kalau di acara-acara sini asli. Asli, Kita di tuh sini udah asli. tabangnya langsung. Oke. Bedanya dengan martabak telur yang ada di mangkal-mangkal itu apa? Sama aja? Yang gede itu. Sama aja, kalau itu kan telur bebek, kalau ini telur ayam. Yang itu telur bebek, ada telur ayam, telur ayam. Kawin telur ayam. Pernah nggak lagi dagang martabak dipanggil, Bang Toprak gitu? Pernah? Pernah nggak? Bagaimana ceritanya? Nggak pernah. Nggak pernah. Gimana Ri rasanya Ri? Kayak ada unsur-unsur martabak gitu. Nah oke. Mas Agus katanya dulu pernah ikut jadi casting model gitu. Model boro-boro. Model boro-boro. Ada lagunya itu, Pak. Gimana? Model Boro-boro. Itu apa bola-bola? Model boro-boro. Tapi enak tahu ini crunchy. Terus dia tuh ada daun bawangnya di dalamnya. Healthy. Healthy tapi minyaknya ada kan? Ada. Kalau healthy itu nggak pakai minyak. Sehari berapa duit Pak dapat kira-kira biasanya? Ya paling 400, 500. 500.000 sehari. Iya, Serius? semuanya. Modal berapa? Modal 300. Berarti untung 200.000. Kotor. Kotor. Paling ya 100. 100 bersihnya ya. Kali 1 bulan 3 juta berarti dapat ya? Iya, tapi kadang-kadang 3 juta, sebulan nggak tahu di mana. Habis begitu aja ya? Ya soalnya kan kebutuhan juga. Punya keluarga Pak di rumah? Masih sendiri. Masih single? Sih. Nggak mau nyari pacar nih? Udah ada.
Menambah lagi. Enggak, ini katanya buat tempatnya. Oh, udah punya pacar? Pasar mah banyak. Bener nih. Oke, kita cobain lagi nih, yang udah matang nih. Oke. Pak Nah, Agus. ini kita mau kasih tahu Ari dan juga Mas Agus tentang seseorang atau sesuatu yang membuat kita Penisirin ya? penisirin. Ya, Betul sekali. kita masuk ke segmen Tahukah Kamu? Tahukah kamu siapa pelukis di uang rupiah? Tahu nggak? Ayo. Fatino Sidin. Bukan, itu gambar gunungan. Beda lagi. Gambarnya bagus. Jadi sebenarnya di uang itu ada yang melukis gambarnya. Tapi siapakah pelukisnya? Semua gambar atau lukisan yang ada di dalam lembaran uang rupiah itu digambar oleh Pak Mujirun. Mujirun. Nah, dia seorang engraver atau pengukir gambar. Untuk melukisnya dia harus pakai kaca pembesar untuk membuat permainan garis-garis yang sangat tipis. Ini orang yang Ini melukis dia yang gambar-gambar melukis. di uang. Ini memang pekerjaan yang tidak mudah ya, karena ini salah satu pengaman mata uang. Jadi perlu dibuat serumit mungkin, tapi hasil gambarnya realistis. Tapi sekarang Pak Mujirun sudah pensiun dari pekerjaan ini. Akhirnya Wih. siapa yang membuatnya ya? Kalau Nah. sekarang yang baru-baru, lembaran baru. Mungkin anaknya Pak Mujirun, Iya mungkin ya. Pak Mujiran. Pernah nggak ketawa sampai nangis? Pernah ketawa sampai nangis? Ternyata para ilmuwan sebenarnya belum mengetahui asal-usul tangisan ketika kita sedang tertawa. Tapi kalau menurut Tom Lutz, penulis Crying, The Natural and Cultural History of Tears, itu bilang kalau misalnya air mata keluar karena wajah itu dikerutkan. Tapi air mata juga menandakan tubuh kita kembali seimbang setelah kegembiraan yang begitu ekstrim. Air mata itu kaya akan hormon dan protein yang muncul pas stres. Jadi kalau keluar itu usaha tubuh kita untuk meredakan stres tersebut. Oh. Jadi bukan stres kali ya, meredakan yang tertawa yang berlebihan itu jadi lebih. Emosi-emosi yang berlebihan. Emosi yang berlebihan. Tuh dicariin pacarnya tuh di depan. Wah, nggak tahu lah. Ada tuh cariin pacar. Dibilangin. Yuni kan namanya Yuni. Kan Yuni, masuk pasarnya Yuni. Yati. Yeni. Sinur ya, Sinur. Si Nur tuh, si Nur. Mau kemana? Mau kemana Pak Agus? Mau pergi aja Pak Agus. Dia mau ketemu Sinur Mau berarti. ketemu si Nur Si dia. Nur. Ya. Ini nanti ada sahabat pagi yang mau bertanya. Coba kita lihat pertanyaan dari sahabat pagi. Esti, Bang Andre, aku kalau bangun tidur suka nggak bisa bangun gitu deh. Katanya sih ditindih setan gitu. Tapi itu gara-gara apa ya? Jangan cuma halusinasi aja kan. Kalau halusinasi namanya direp-rep. Pernah dengar kan istilah rep-rep kan? Itu Jadi istilah. seolah-olah kita tuh ada yang nindihin kayak setan gitu gede gitu bentuknya. Nah, itu pertanyaannya. Kenapa sih penyebabnya itu seperti apa? Ya, mungkin Ari bisa punya sesuai dengan Kalau menurut saya sih itu kita jangan terlalu gampang terbawa suasana dan percaya mistis-mistis Betul, ya. betul. Maksudnya Betul. Bisa saja itu sebenarnya adalah tubuh kita yang mungkin kecapean sehingga menyebabkan tak kancing. Tak kancing itu apa maksudnya? Tak kancing itu apa? Hah? Tak kancing begitu macam kok badan kaku. Tak kancing begitu. Gua bayangin tak kancing itu kencing. Bukan. Bukan. Oh, Kayak kaku. kayak kancing begitu kan kancing. Oh, kaku. Jadi Terkunci. terkunci. Tak kancing. Oke, itu yang membuat jadinya nggak Mungkin. rileks katanya. Iya, jadi mungkin dia capek kan. Kecapean. Iya, betul. Jadi ini setiap orang memang pasti pernah mengalami ketindihan pas tidur atau biasa dikenal direp-rep. Direp-rep ya. Ini memang nggak bisa bergerak, kemudian berteriak, apalagi bangun udah Katanya kayaknya harus kaku. dikagetin katanya. Ini sebabnya adalah penelitian menunjukkan bahwa penyebabnya adalah kurang tidur secara ekstrim. Berarti Benar kata Ari tepat apa yang dikatakan Ari? Tak kancing ya? Tak kancing. Misalnya 2-3 hari begadang jadi akan tidur panjang, kita akan langsung mimpi. Tapi untuk meyakinkan lagi, bolehlah kita coba ngobrol dengan psikolog ya. Halo, selamat pagi. Lisa, Halo Mbak Ana. Halo, iya. Apa kabar, Halo, Mbak? Mbak Esti. Halo, iya. ini ada Ari Kriting juga di sini Mbak Ada Ana. Ari Kriting, Mbak. Ada siapa? Ari Ada Kriting. siapa lagi? Ari Kriting. Oh, Ari Kriting. Oke, Iya. halo Mas Ari. Ya. Halo, salam. Ari Kriting ini saudaranya
Adik rimbat. gitu ya. Iya bener ya. Iya. Mana tadi kita sempat lagi ngebahas soal kalau lagi tidur suka ngalamin kayak ketindihan apa sih direp-rep gitu Direp-rep, kan. Itu sebenarnya katanya ada yang dikategorikan sebagai hal yang mistis. Itu sebenarnya seperti apa sih gitu? Oke, saya menjelasin dari ini ya Mbak, dari sudut pandang psikologi ya, dari ilmu pengetahuan sendiri. Sebenarnya itu termasuk salah satu gangguan tidur, di mana itu dikategorikan sebagai satu gangguan tidur. Kalau kita kenal insomnia, kurang tidur. Nah, ini ada salah satu yang temannya insomnia nih, namanya parasomnia. Nah, parasomnia ini adalah gangguan tidur yang ditandai dengan adanya tadi tidur sambil jalan, atau sleepwalking, atau sleep paralysis yang tadi itu ketindihan orang bilang. Nah, sebenarnya itu fenomena itu kalau secara saintifik sendiri sih, kalau kita tidur itu kan ada fasenya nih Mbak, yaitu fase disebut sebagai rapid eye movement sama non-rapid eye movement. Secara biologis tubuh kita memang mengalami itu, tapi banyak banget, ada yang tindihan, ada yang biasa aja nih waktu perpindahan fase rapid eye movement ini gitu kan. Itu biasanya banyak faktor, bisa jadi stresor atau dia pola tidurnya yang udah salah. Tidak ada sangkut pautnya dengan hal mistis, itu bisa jadi karena kelelahan, kurang tidur, dan lain-lain. Iya, betul Mbak. Kalau Berarti kami sih betul, ilmuwan psikologi melihatnya dari sudut pandang itu, tidak ada kaitannya dengan hal mistis gitu. Biasa kalau orang kita suka ngait-ngaitin. Iya benar. Oke, terima kasih Mbak Ana atas Terima informasi. kasih ya. Analisa. Iya, thank you. Selamat pagi. Ini berarti kombinasi dua nama. Ana dan Lisa. Iya. Berarti Jadi, kita bisa panggil dua-duanya. Bisa panggil Ana, bisa panggil Lisa. Asal jangan dibalik Lisana. Lisa. Di sana tempat lahir beta. Tahukah kamu kepiting darah biru itu adalah penyelamat manusia? Wow. Iya, ini ada keterangannya. Ada kepiting dengan bentuk seperti helm dan berbuntut panjang. Telah menyelamatkan manusia dengan darahnya. Maksudnya Nama kepiting ini adalah kepiting horseshoe. Kepiting ini memiliki darah berwarna biru yang mengandung kekayaan protein dan sel amebosit yang dapat melawan bakteri yang menyerang darah manusia. Oh ya? Setiap tahunnya ada 600.000 kepiting horseshoe yang ditangkap untuk didonasikan darahnya. Ini darahnya ya? Nah. Aduh, kasihan ya tapi ya. Aduh. Sebanyak 30% darahnya diekstrak oleh berbagai fasilitas di Amerika Serikat dan Asia. Banyak penelitian di berbagai belahan dunia mencoba mengembangkan fungsi darah biru Ini yang terkandung darah dalam biru kepiting dalam arti ini. kata sebenarnya ya? Iya. Seperti untuk infeksi jamur atau antivirus dan anti kanker. Wah, banyak manfaatnya. Untuk antivirus juga ya. Keren lah, ini yang namanya darah biru ini nih, PMK, palang merah kepiting. Jadi dia dilepas PPK dong. lagi. Palang biru kepiting. Dia akhirnya dilepas lagi sampai recovery. Oh. Pasti Iya. dia habis diambil darahnya itu dikasih makan. Apa, bubur direbus. kacang, Rebus bubur lagi, kacang. protein lagi, ya, susu, segala macam, Makanya supaya nggak lemes. Dia juga ditimbang di posyandu sih. Iya. Kalau Ari apa? Seandainya ditanya, Anda ingin menyumbangkan apa untuk Indonesia? Jangan pernah bertanya kepada pemerintah, apa yang pemerintah lakukan untuk kita. Tapi tanyalah kepada diri kita, apa yang sudah kita lakukan untuk Indonesia. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Tumben Pak, tausiahnya singkat banget Pak. Iya. Udah langsung pergi aja. Iya, dia duduk aja dulu Pak. Mas, relax aja, relax. Maaf ya, Saya sudah tersentuh sekali. Iya, sama-sama. Kalau saya sih sebenarnya tidak mau kasih banyak hal ya. Tapi mungkin saya akan berusaha sedapat mungkin untuk memberikan tawa terhadap masyarakat Indonesia. Karena Ini itu dia. bagian dari kebahagiaan. Tawa itu adalah bagian kebahagiaan. Apabila kita ingin menyumbangkan untuk sesuatu untuk Indonesia, Ya. berupa membuat orang tertawa pun itu juga menjadi ibadah. Mudah-mudahan betul, Pak, sudah betul. bisa. Orang yang sengsara dibuat ketawa, dia ketawa bahagia, lupa akan Kesengsaraan. kesengsaraan. Itu ibadah. Betul, Habis itu baru sengsara lagi. Sering-seringlah kita berbuat baik Berbagi. kepada orang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih ya Pak ya. Kayaknya ada yang salah Pak. Tadi tausiah aja agak singkat langsung cabut. Sekarang tausiah lagi sampai 2 kali. Saya kadang-kadang sebagai anak udah terima honor Iya, soalnya. iya, iya. Cepet banget Terus audionya. biasa, biasa. acaranya benar nggak sih diundang di sini? Benar. Ini kita tanya lagi sekali lagi ya. Tadi soalnya masih kurang meyakinkan. Penjelasannya kurang meyakinkan yang tadi. Kenapa alasan apa kita harus nonton Comic 8 yang part 2 ini? Nah. Apakah nanti akan ada sing alongnya mungkin? Betul. Atau ada part-part lainnya? Alasan kenapa harus menonton Comic 8?
Karena bagus. Udah, begitu aja. Ini kayaknya lebih gak meyakinkan dibanding yang tadi. Gini aja deh. Bukan. Coba, Apa ya? coba. Iya. Jadi untuk teman-teman yang sudah nonton Comic Ed dari tahun 2014, Hah? itu kan ada 1 juta lebih lah ya orang-orang Penontonnya. yang penonton Comic Ed. Kemudian 2015 lagi Bikin 1 lagi? juta lagi. 1 juta 1 juta lagi. Ini yang ketiga. Mudah-mudahan sih teman-teman yang kemarin nonton masih nonton Masih lagi. nonton lagi. Karena harapan kita sih mereka masih nonton lagi ini berarti mungkin mereka suka lah dengan film-film Indonesia. Betul. Dan kita menjadi salah satunya begitu. Bukan hanya Comic Ed, tapi semua film Indonesia harus ditonton. Mungkin Comic Ed juga bisa menjadi salah satu tolak ukur lah bahwa orang Indonesia sudah menyukai film-filmnya sendiri begitu. Luar biasa. Ini Ari ini apa ya? Ngomongnya kelihatannya kayaknya nggak terlalu meyakinkan, tapi Meyakinkan. ternyata Isinya luar biasa sekali. Nanti kita akan kumpulkan para pemain Comic Ed ini, kita akan tanya langsung bertiga, kenapa harus menonton Comic Ed? Tapi nanti setelah pariwara jeda berikut ini, tetap di pagi-pagi.